Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad bihaqqi Muhammad binuri Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidul Mirdad. Allahumma salli ala mihrabul arwa wal malaikati wal qaum. Allahumma salli ala man wa imamu anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala man wa imamu ahli jannati ibadillahil mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kami muliakan pimpinan Majelis Samsi Sumus Pusat Jakarta, Ad-Da'i ilallah wa Rasulillah Al-Habib Mustafa bin Abdullah Al-Idrus. Alhamdulillah pada hari ini hadir di tengah-tengah kita bersama. Mudah-mudahan kita berharap dan berdoa bersama dengan kehadirannya beliau di bumi Saijan Kota Baru ini, berkat Maulid Rasul dan tablik akbar yang pertama kali kita lakukan ini setelah datangnya pandemi. Insyaallah mudah-mudahan berkat Maulid ini dan kedatangan beliau di bumi Saijan ini, kita berdoa sama-sama mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan daerah kita yang kita cintai ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat kekasihnya Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami muliakan para habaib, alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama Kabupaten Kota Baru, yang kami hormati rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Sekda, Bapak Said Ahmad Assegaf, yang kami hormati Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kota Baru, serta hadirin sekalian kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat yang diberikan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan keselamatan, sehingga kita dapat berkumpul bersama pada malam hari ini di tempat yang mulia ini untuk berdoa bersama agar daerah kita ini permasalahan yang ada di kabupaten ini. Tentunya dalam rangka Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam senantiasa pula kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga,
sahabat, dan tentunya seluruh pengikut beliau hingga yaumil akhir. Pertama-tama, saya atas nama panitia dan pemerintah Kabupaten Kota Baru menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, mensupport agar kegiatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Sekaligus juga ucapan selamat datang kepada seluruh para hadirin sekalian, kaum muslimin dan muslimat, wabil khusus kepada Al-Habib Mustafa bin Abdullah Al-Idrus, pimpinan Majelis Samsi Sumuts dari Jakarta, yang insya Allah malam ini akan menyampaikan tausiahnya dengan tema Semangat Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tingkatkan solidaritas dan kepedulian antar sesama di tengah pandemi. Mengapa kita lakukan kegiatan ini? Tentunya tidak lain karena sebagai bentuk ungkapan rasa cinta, mahabbah, rasa syukur kita terhadap Allah dan Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mengapa kita harus syukur dan cinta kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena sesungguhnya Allah tidak akan menciptakan alam semesta ini, termasuk seluruh makhluk, kalau bukan karena nur Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Oleh sebab itu, kami menyampaikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di tengah situasi pandemi ini masih diberikan kesempatan untuk dapat bersilaturahmi dan berkumpul bersama masyarakat Kabupaten Kota Baru dalam merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Jami Baitul Abrar Kota Baru. Kami mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk saling memperkokoh persaudaraan dan kepedulian terhadap sesama. Mari kita satukan tekad membangun Kabupaten Kota Baru dengan segenap kesucian jiwa dan budi pekerti yang luhur, agar terwujud Kabupaten Kota Baru yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Mari kita jadikan momentum peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memacu diri kita sendiri dan keluarga untuk senantiasa meneladani dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bekal menuju kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak. Dan dengan berkah maulid ini, semoga segala musibah yang menimpa bisa segera diangkat Allah Subhanahu wa taala, khususnya pandemi Covid-19 yang masih belum berakhir ini. Sebelum saya menghadiri sambutan ini, saya memohon kepada hadirin sekalian, khususnya saya pribadi, untuk sama-sama menyimak tausiah,
ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita Habibana Al-Habib Mustafa bin Abdullah Al-Idrus. Beliau ini betul-betul luar biasa. Beliau keliling Nusantara, masuk ke pelosok-pelosok, tiada lain hanya untuk Allah dan Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau cinta terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian kiranya yang dapat ulun sampaikan. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan, yang salah, mohon kiranya dimaafkan. Dan apabila ada perkataan yang benar yang keluar dari mulut hamba Allah ini, tentunya semuanya datangnya dari Allah dan Nabi-Nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah sattar, la ilaha illallahul ghaffar, لا إله إلا الله القهار، لا إله إلا الله الجبار، الواحد القهار، العزيز الغفار، مقدر الأقدار، مكور الليل على النهار، تذكرة لأولي القلوب والأبصار، الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه في جملة الأخيار. وصلى الله على النور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار، مفتاح باب اليسار، حبيبنا وشفيعنا الذي يسجد في أمام الله في يوم المحشر، نبينا المختار سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المطهر وأصحابه المهاجرون والأنصار. فقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون.
فقال الله تعالى أيضا عن القرآن المتين من يطيع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى وما أرسلناك عليهم حفيظا صدق الله العلي العظيم والصدق على لسان حبيبنا سيد المرسلين. Amin. Angkat tangannya, amin. Allahumma barik lana bil Qur'anil azim ala lisan habibina sayyidil mursalin waj'alna ya Allah minal qaumil mu'minina wasyakirin. Allahumma akrimna fi hadhihi as-sa'a minal ijabah wal barakah biwasitatil مولد حبيبك المصطفى محمد. اللهم بلغ صلواتنا وسلامنا على صاحب المولد نبينا المصطفى محمد. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على صاحب المولد سيدنا محمد خير الورى سجيا واغفر لنا يا الله وارحمنا يا الله وتقبل أعمالنا يا الله يا الله يا الله يا ذا العلا في هذه الليلة ومن كل الليالي ومن كل الليالي والحمد لله رب العالمين. Ya Allah, alhamdulillah yang sama-sama kita hormati sahibil wasilah wal fadilah akhina fillah Bapak Wakil Bupati Kota Baru Haji Rudi Latif, Sarjana Hukum, serta seluruh perangkat dari pemerintahan daerah Kota Baru yang malam ini hadir, yang saya hormati. Majelis Ulama Indonesia, para aparatur pemerintahan militer maupun sipil, dan juga para jamaatil khair, para muhibbin Mustafa Muhammad yang saya hormati, para pecinta Nabiuna Muhammad, para ulama habaib, para hujjat, ikhwanana muslimin wal muslimat rahimakumullah. Malam yang penuh karomah, malam yang didengungkan daripada kalimat min kalimatillah, malam yang memohonkan ampunan, malam serta merta mengirimkan salam dan salawat kita kepada junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menjadikan Kota Baru menjadi kondusif. Ini yang menjadikan sekitar daripada Kota Baru akan terjaga karena dentuman zikir serta pembacaan Al-Quran diraup di satu majelis yang membumbung tinggi. Disinilah turun daripada rahmat ilahi Rabbi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
bukan kita saja yang saat ini mendapatkan rahmat dari Allah, bukan saja di Masjid Al-Abror, tetapi jasad antum, bodi Anda ada di majelis yang penuh karomah barokah ini. Ayah-ayah kita yang saat ini di alam kubur, mereka semuanya mendapatkan rahmat daripada majelis ini. Ini merujuk hadis dari An-Nasai Tirmizi yang dikatakan Rasulullah bersabda, bila umatku duduk di satu tempat, lalu dia membesarkan zatillah, asma Allah al-ulya, dan memohonkan ampunan-ampunan, jasad kita di majelis ini yang ada DNA, ada hubungan darah atas ayah dan ibunya, disitulah ayah dan ibunya mendapatkan barokah atas kehadiran kita. Lalu yang di luar daripada DNA kita, tidak ada hubungan keluarga dengan kita, tetapi dia mendapatkan share on, mendapatkan saham. Siapa mereka? Guru-guru agama kita yang mengajarkan tentang akidah, tentang tauhid Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sayang kalau ini tidak didengungkan di Kota Baru. Banyak kota-kota yang mereka lalai daripada tauhidnya, lalai daripada akidahnya. Terutama yang saya lihat di Jawa, sering terjadi bencana, sering terjadi banjir, sering terjadi tanah longsor, sering terjadi gunung meletus, karena ahlaha, pribumi-pribuminya lupa tentang kebesaran Allah. Sedangkan alam ini haknya Allah. Alam ini bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Seluruh alam bertasbih, tetapi sang khalifah daripada turunan Adam melecehkan, meninggalkan. Disitulah alam berontak, memohon kepada Allah agar dihabiskan mereka-mereka yang lupa daripada nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu mengerem, terstop daripada bencana-bencana yang akan datang. Sudahlah, kita jangan terlalu fokus ke dunia saja. Fokus ke dunia saja, terutama para penjabat-penjabat yang ini malam hadir. Ingat, alam ini punyanya Allah. Ingat, alam ini punyanya Allah. Kalau sampean sabarataan tidak kembali ke jalannya Allah, akan mendapatkan kerugian besar, terutama pemerintah daerah Kota Baru. Ini harus dipikirkan masa-masa. Kenapa bisa begini? Karena merujuk daripada kalimatillah, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Asbabun nuzulnya daripada Qurtubi, daripada para mufassirin, ahli-ahli tafsir bersepakat dengan asbabun nuzul ini ayat terjadi di kota Mekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak nian suku-suku Badui turun dari gunung berbaiat kepada Rasulullah, masuk ke dalam Islam. Tiap hari ada gobila-gobila suku-suku Arab datang berbaiat masuk ke dalam Islam. Melihat fenomena begini, musyrikin Quraisy, borjuis, orang-orang kafir Quraisy sakit hati. Bagaimana untuk mempermalukan Muhammad di depan orang-orang Mekah, di depan orang-orang Arab?
Lalu mereka bertemu yang namanya Darun Nadwah. Darun Nadwah ini seperti tempat gedungnya DPR setempat. Mereka berunding bagaimana caranya. Mereka mengatakan 3 hari lagi ada pasar ukat. Pasar ukat ini seluruh suku-suku Arab turun dari gunung berjual beli. Terkenal ini di kota Mekah. Muhammad setiap hari dia berjalan dari rumahnya Khadijah ke rumah sahabat beliau yang bernama Zaid bin Arqam. Kita cegat di depan pasar. Kita permalukan Muhammad. Agar seluruh orang Arab, badui-badui, orang-orang gunung tahu siapa ini sebenarnya Muhammad. Sudah dirancang sedemikian rupa. Hari pasar ukat, mereka sudah pagi hari menunggu di depan pasar ukat. Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Lahab, Nadir bin Harith, As ibn al-Wail, pembenci Nabi sudah duduk sedini mungkin menunggu Rasulullah berjalan. Pada saatnya Rasulullah beserta Sayyidina Zaid bin Haritha berjalan di depan pasar ukat. Ya Muhammad, kata mereka, kami hendak bertanya kepada sampean. Silahkan, kata Nabi. Ya Muhammad, apakah benar Anda ada hubungannya dengan empunya langit? Kata Rasulullah, benar. Ya Muhammad, apa yang namanya malaikat sering datang ke tempatmu? Kata Rasulullah, benar. Ya Muhammad, apakah engkau utusan dari langit? Benar. Hei Muhammad, kalau ini semuanya benar, tunjukkan kepada kami. Mintakan kepada Tuhanmu agar diturunkan bencana saat ini kepada kami. Ini orang gila ini. Gila. Allah dan Rasulnya ditantang. Turunkan, mintakan sama Tuhanmu agar diturunkan bencana kepada kami. Allahu Akbar. Rasulullah terkejut, menundukkan kepalanya. Sayyidina Jibril turun membawa ayat Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Apa kata Allah? Selagi engkau, hai kekasihku Muhammad, di tengah-tengah mereka, aku Allah tidak akan menurunkan malapetaka dan bencana selagi engkau di tengah-tengah mereka. Jaminan Jalla Jalalu Allahu Akbar kepada Nabiullah Muhammad, dijamin oleh Allah. Tapi apakah Rasulullah menantang mereka? Tidak. Rasulullah menunduk lalu berdoa. Ini doa sedikit panjang daripada kitab salaf, hanya kitab Al-Muwatta yang disadur oleh Imam Malik. Di antara doanya Rasulullah, Ya Rabbi, Ya Dzal Jalal, fa kaifa min ba'di masiri ilaika ya Rabb, ummati 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 ya Rabb. Hari ini engkau menjamin kami ya Allah, engkau tidak akan menurunkan malapetaka dan bencana sekiranya esok aku kembali ke haribaanmu, aku mati. Bagaimana umatku? Bagaimana umatku ya Allah?
Umatku bagaimana ya Gusti ya Rabbas sama? Fi waktu tsanil ukhra, dengan waktu yang bersamaan Sayyidina Jibril turun, sampai Sayyidina Jibril yataharrak ras, menggeleng-gelengkan kepala. Yang dipikirin kita semuanya oleh Rasulullah. Jibril Ra'isul Malaikah, pemimpinnya para malaikat, menggeleng-gelengkan kepalanya, kagum dengan Rasulullah. Yang dipikirkan kita. Turun ayat tani, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ya Muhammad, kekasihku, kata Allah, selagi umatmu mau duduk untuk kebaikan-kebaikan, selagi umatmu riung dengan kelompok-kelompok mengingat kebesaran Allah, selagi umatmu melaksanakan syariatillah, aku Allah tidak akan menurunkan malapetaka dan bencana. Para aparat pemerintah daerah Kota Baru harus syukur ini malam kepada Allah, masih ada masyarakat mukmin dan mukminah duduk di Masjid Al-Abrar memohon keselamatan dunia, keselamatan akhirat. Amin ya Rabbal. Ini Quran. Marilah kita harus menyelesaikan daripada keadaan sekarang. Jangan pandemi dibesar-besarkan. Saya lihat manusia sekarang ini lebih takut corona daripada sama Allah. Betul? Bujur? Ini yang terjadi. Dan ini rekayasa manusia. Dan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahu orang-orang yang cinta sama Rasulullah mendapatkan perangkat tinggi, mendapatkan pandangan khusus dari Allah atas hamba tersebut karena cinta sama Rasulullah. Sumber inspiratif dari segala tentang akidah Islam, sumbernya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita merujuk kepada Rasulullah saat ini dan kita mengambil daripada Al-Quran, kalam ilahi Rabbi. Mari kita kembali kepada Al-Quran sebagai pedoman perjalanan hidup kita. Al-Quran, mari kita kembali kepada Al-Quran, lalu membuka Al-Quran. Siapa ini Rasulullah? Bukan marhaban keluar dari masjid tidak ada bekasnya. Siapa Nabi kita Muhammad? Setiap hari saya yakin di bulan Rabiul Awal setiap hari ada pembacaan maulid. Maulid dibaca setiap hari. Apa ada bekas di dalam sukma kita? Yang penting azhar, bekas. Bekas siapa? Cinta sama Rasulullah. Ini yang penting. Jangan didengungkan maulid. Hanya besar-besaran suara, besar-besaran terbang, tapi tidak ada athar. Yang penting athar. Yang penting membekas kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kita mendapatkan jaminan dari Allah di dalam surat An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Man yuti'ir rasulah faqad ata Allah wa man tawalla wa ma arsalnaka alaihim hafidha. Man, siapapun, kata Allah. Di sini tidak melihat ras,
Tidak ngelihat guru, ustadz, habib, penjabat, orang kaya, walaupun dia tukang ojek. Yuti'ir Rasul, kalau dia patuh sama Rasulullah. Dia kenal dengan Rasulullah. Kalau kita kenal dengan seseorang, apa yang dilakukan orang tersebut kita ikutin. Apa kata pepatah? Maka tak mengenal tak, bila mengenal pasti sayang. Kita dibawa oleh Allah. Kenalilah kekasihku Muhammad. Yuti, patuh, ngikutin. Sampean gak bisa mengikutin kecuali sampean kenal. Seperti ibu-ibu. Oh, guring. Sampean taat sama suami karena sampean kenal sama suami. Suami cinta sama sampean, sampean bawel, diam aja dia. Kenapa? Sayang, cinta. Itu namanya cinta. Patuh. Suami bicara begini, diikut. Juga sampean ngomong, bang, ya. Kena cinta. Kita dibawa oleh Allah, man yuti'ir rasulah. Siapa yang patuh dengan kekasihku Muhammad, apa kata Allah? Fakot, sudah hambaku patuh kepada aku Allah. Ini bukan spekulasi, tapi jaminan dari Allah Azza wa Jalla. Kalau kita ikut Nabi dengan penuh dedikasi kecintaan kepada Nabi, apa kata Allah? Fakot itu bahasa Arabnya sudah kamu lakukan, sudah kamu taat kepada aku Allah. Sumber inspirasi adalah Nabi kita Muhammad. Carilah tonggak di mana ada Rasulullah. Apa yang Rasulullah lakukan, kita akan melakukan. Kita nggak bisa 100% bohong. Zaman sekarang 20% atau 25% wali besar. Tahu kehidupan Nabi? Saya berbicara malu. Demi Allah malu. Apalagi saya mengaku turunannya. Malu. Tahu jubahnya Nabi penuh tambalan-tambalan. Ini Rasulullah. Habis sholat subuh, dia masuk ke rumahnya. Dia tanya sama istrinya, ada makanan? Enggak ada ya Rasulullah. Jangan sampai tetangga dengar. Anal yom shaim. Aku ini hari puasa. Buat makan enggak ada. Ini Rasulullah. Sayyidina Umar pernah menangis melihat Rasulullah tidur di tikar. Di sininya bekas daripada tikar. Sampai Rasulullah tanya, di mana tabki ya Umar? Kenapa? Ya Rasulullah, aku pernah ketemu pembesar-pembesar. Engkau lebih besar di mataku. Engkau pemimpin dunia dan akhirat. Tapi aku lihat di pipimu bekas tikar. Ini Rasulullah. Spring bed. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita nggak bisa hal-hal sampai menanjak seperti Rasulullah. Bohong. Tapi kita bisa. Sebagai modal, sebagai modal kehidupan kita, taruh di sukma kita. Kita cinta sama Rasulullah. Kita berbuat semampu kita dengan landasan koridor agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Itu sudah cukup. Terutama zakatnya sampean. Lalu memikirkan tetangga-tetangga, lalu memikirkan janda-janda miskin, memikirkan anak-anak yatim.
itu sudah mengikuti jejak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita sudah sebagian patuh kepada Nabi dan Allah akan ridho kepada kita. Wa man tawalla, kalau ada orang Islam melecehkan, meremehkan, wa ma arsalnaka alaihim hafidha, aku enggak utus engkau hai kekasihku Muhammad kepada pecundang-pecundang itu. Aku enggak utus engkau kepada mereka yang ngaku Islam tapi meremehkan Rasulullah, mengaku Islam, ini dikatakan bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah. Apa ini? Dan ini ada dalam Al-Quran. Jangan ikut-ikutan kepada mereka, sebab sampean nanti besok sendirian dikubur, sendirian haji, sendirian. Malaikat akan dudukkan kita, saya sampean, tinggal tunggu waktunya. Makanya Bu, jangan kikir, jangan medit Bu, banyak sedekah supaya Rasulullah, abahnya sampean, uminya sampean senang. Itu salah satu jembatan menaikkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari dengan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini maulid letupan cinta. Kalau sampean hadir ke maulid-maulid ini, meletupkan rasa rindu cinta kita kepada Rasulullah. Lalu apa? Mengekspresikan kecintaan kita sebagai saksi raqib wa atib. Ulun datang ke masjid ini karena cinta sama Rasulullah. Aku letupkan cintaku dan aku ekspresikan, aku tunjukkan di depan Allah dan para saksi, para malaikat, aku ini umat Muhammad dan pecinta Muhammad. Jangan datang ke mauludan, ya Bu, jujur, jangan lihat cincinnya si fulana berlian atau palsu, gelangnya palsu atau enggak. Nanti kalau pakai kalung, itu kalungnya pinjam sama siapa? Nyanya. Dosa besar. Sudah itu buang. Insya Allah sampean punya 1 ton emas, kok mati mau dibawa? Mari, cintailah Rasulullah dengan penuh dedikasi kecintaan kepada Rasulullah. Dan maulid ini letupan cinta kepada Rasulullah. Dan para ulama-ulama bukan setahun sekali baca maulid, hampir tiap hari. Ini maulid yang dibaca, ini biografi, kisah dongeng tentang bagaimana Rasulullah akan lahir ke dunia dengan ditopang ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Para ulama menyatakan apa? Lau anna amilna kulla yaumin li ahmada maulidan qad kana wajib. Seandainya setiap hari aku membaca kisah kelahiran Nabi kita Muhammad, itu merupakan kewajiban. Bagaimana kalau orang cinta? Setiap hari disebut namanya. Setiap hari disebut namanya karena cinta. Dan cinta ini sukma yang berbicara, nggak bisa di lidah, karena sukma mengambil daripada pemikiran akal kita, otak kita. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, senantiasa bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat, identik maulid adalah salawat, dan salawat ini pegangan para ulama. Apalagi di bulan Rabiul Awal, Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani diangkat oleh Allah makomnya menjadi Sultan Aulia. Setiap hari di bulan Rabiul Awal 30.000 salawatnya. Biar sampean tahu, diberi ilmu oleh Allah SWT. Dan para ulama-ulama ada yang lebih. Sampai beliau datang ke pusaranya Nabi, berbicara dengan Rasulullah, mencium tangannya. Karena cinta. Seperti Al-Imam Ahmad Ar-Rifai, dia Mesir. Imam Rifai ini
gurunya Syekh Abdul Qadir Jailani. Waktu dia berziarah ke Sayyidina Rasulullah setelah haji, manasik haji, dia mau pulang ke Mesir, dia arba'in yom di Madinah. Lalu dia datang ke depan pusaranya Nabi. Dia mengatakan apa? Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Lalu dia keluarkan daripada syair 2 bait. Fi halatil bu'di ya Rasulullah, aku jauh di Mesir sana, aku jauh dari tempatmu. Setiap detik aku kirimkan nafasku, rohku kepada engkau ya Rasulullah. Hari ini aku ingin mencium. Famdud yaminuka kaituhdha biha syafati. Keluarkan tanganmu ya Rasulullah, aku ingin mencium tanganmu ya Rasulullah. Al-Imam Ahmad Rifah, dikeluarkan tangannya Rasulullah. Jangan kaget, karena dia ada hubungan kuat dengan Rasulullah. Di depan pusaranya Nabi dia cium. Seluruh masjid menangis dan semuanya melihat bagaimana Sayyidina Imam Ahmad Rifai mencium tangannya Rasulullah. Cinta. Imamul Haddad radhiyallahu anhu, dia tidak melihat. Dia naik ke kendaraan sampai di pintu kota Madinah. Dia ngomong sama pembantunya, anzilni minar rokab, turunkan aku dari kendaraan. Ya Maulai, kata pembantunya, hei Tuhan, masih jauh tempatnya Rasulullah. La wajadtu rihin Nabi, aku sudah mencium aromanya Rasulullah. Anzilni minar rokab, turunkan aku dari kendaraanku. Cinta. Diturunkan. Imamahnya, bolangnya dilepas, sandalnya dibuka, lalu dia bersalawat dengan membawa syair. Al-Fah sallallahu ala zainil wujud man sakan tayyiba wa khayyama fi zarud zarani ba'dal jafa dhabyun nujud anbariyul arfi wardiyul hudud wasaqani min rahikin bil badidi wa syafa bil multaqa qalbi amidi qultu ahlan ya Habibullah. Ini letupan-letupan daripada rindunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ulama, dia tahu figur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bisa. Jangan sampean, antum semuanya bisa kalau mau. Bu, sampean bisa kalau mau. Bagaimana caranya? Banyakilah salawat kepada Rasulullah. Itu kunci. Salawat kepada Habibullah. Mari malam ini kita mulai dengan membaca salawat. Ayo bersama-sama 3 kali. Allahumma salli ala Sayyidina wa ala ali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali. Tahu sampean baca sekali salawat, sekali sampean belum bangun, duduk, belum bangun, langsung diberi oleh Allah 3. Ini hadis ditopang oleh 24 sahabat. Belum pernah kuatnya sanad hadis seperti ini. 11 dari yang mensanadkan ini hadis ahlil Badar, yang ikut perang Badar. Apa bunyinya ini salawat? Bunyinya ini hadis. Man Salla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyara hasanat wa yamhu asyara sayyiat wa rafa'allahu asyara darajat. Sekali kita ngucap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina, belum bangun,
3 hal. On the spot, langsung. Pertama, dikasih pahala sampean 10. Yang kedua, dosa kita diambil 10. Nggak cukup, diberi lagi oleh Allah. Rafa'allahu asyara darajat, diangkat derajat kehidupannya sampean 10 derajat. Allah yang mengangkat, bukan siapa-siapa. Allah Sang Maha Pencipta yang mengangkat. Bayangkan Allah mengangkat sampean 10 derajat 1 salawat. Bagaimana kok setiap hari sampean baca 100-200 salawat? Ada hubungan dengan Rasulullah. Jangan sampean pikir saya bukan guru, saya bukan penjabat, saya bukan habib, saya bukan orang kaya, saya tukang ojek. Kalau ada hubungan dengan salawat, hadis mutawatir, laisa ahadun min ummat Muhammadin yusalli wa yusallimu illa ballahu. Tidak terkecuali siapapun Anda kalau bersalawat kepada Nabi Muhammad akan sampai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini modal buat zaman sekarang. Pegang. Kenapa? Salawat biar sampean nggak megang air wudhu nggak apa-apa. Sampean jalan baca salawat, tercatat. Sampean duduk baca salawat. Di toko, di pasar, biasanya matanya begini. Mulai besok robah yang punya toko di pasar baca salawat. Allahumma sholli. Insya Allah berkah rezekinya tambah banyak. Robah kehidupan. Allah nggak akan merubah kita, bohong. Kita harus merubah diri kita, ada bantuan dari Allah. Mari Bu, sampean besok ke pasar. Betul Bu? Bawa keranjang, pasarnya deket 2 jam, ngobrol dulu sama tetangga. Pian tahu atau enggak? Anu. Tuh Bu, kuburnya panas sampai yaumil qiyamah. Awas, hati-hati. Itu dosa paling besar. Mulai besok ambil keranjang. Ke pasar, baca salawat. Allahumma sholli ala sayyidina. Bu, mampir Allahumma sholli ala sayyidina. Sampai pasar 50, balik 50, 100 kali 10, 1000 pahalanya sampean. Beb ulun halangan, enggak apa-apa. Walaupun sampean halangan, boleh baca salawat. Hebat ini salawat. Yang enggak boleh di mana-mana baca. Yang enggak boleh di kamar mandi. Kamar mandi tempat kotor, tempat pribadi. Kalau baca di kamar mandi dosa. Yang kedua, kalau kita kotor dan mandi, jangan baca salawat. Selebihnya sampean baca salawat. Ini menimbulkan membangun tauhid, membangun keimanan, membangun kecintaan. Kalau kita sudah cinta sama Rasulullah, tauhid kita kuat. Karena apa? Rasulullah sumber inspiratif kita. Rasulullah sumber daripada segala sumber. Dialah mata air yang besar yang akan mencucurkan kita. Dan tahu sampean kalau kita banyak salawat ada hubungan dengan Rasulullah. Kalau sudah ada hubungan sama Rasulullah aman. Di mana Rasulullah itu pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ini hari sampean makan bersama-sama kami. Ya Rasulullah, ini hari sampean sholat bersama-sama kami. Ini hari engkau berperang bersama-sama kami. Fakaifa ghadan ya Rasulullah. Bagaimana besok di yaumil qiyamah ya Rasulullah? Sampean di mana? Kami di mana? Apa kata Nabi? Aulan nasi bih yaumal qiyamati aktsaruhum alayya sholat. Besok umatku yang dekat dengan aku yang banyak membaca salawat atasku. Mari supaya kita ini dekat dengan Rasulullah. Kalau sudah dekat sama Rasulullah, Allah pasti akan cinta sama kita. Kok bisa begitu, Bib? Surat Al-Imran. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Setiap kalimat Al-Qur'an diawali qul itu perintah. Artinya katakan, sampaikan ya Muhammad kepada seluruh umatmu.
kalimat gul. In kuntum tuhibbunallah, apakah mereka ingin ridho dari aku Allah? Fattabi'uni, ikutilah engkau dulu ya Muhammad. Kalau sudah mengikuti, yuhibbukumullah, aku Allah akan sayang sama si hamba tersebut. Modalnya apa, Bu? Modalnya cinta jujur sama Rasulullah. Baru Allah cinta sama kita. Lalu apa untungnya? Wa yaghfir lakum dunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu ghafurur rahim. Mari dengan kecintaan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Maulid ini jembatan meletupkan rasa cinta dan doa bersama-sama agar diterima oleh Allah dan tercatat sebagai umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pecinta-pecinta Rasulullah. Keluar dari Masjid Al-Abrar ini, jangan berhenti hubungan dengan Rasulullah dengan salawat. Mari sampean berpikir, salawat ini menentukan kita. Saya kasih tahu, Bu, bapak-bapak, jangan menghayal masuk surga kalau sampean nggak sholat 5 waktu. Bohong. Ini SK dari Allah, nggak bisa diganggu gugat. Ngerti, Bu? Faham? Omongan Habib ngerti? Jangan mengharap surga kalau nggak sholat. Dan sholat yang wajib berapa? 5. Yang 5? Ada sholat sunnah. Sholat sunnatul qabliyah, sunnah ba'diyah, sholat sunnah istikharah, tahajud, witir, tarawih, sunnah tasbih, sholat hajat, sholat mayyit, sholat duha. Apapun bentuk sholat, rukuk, sujud kita kepada Allah, kalau tidak salawat tidak diterima oleh Allah. Sampai rumah nanti berpikir, siapa ini Rasulullah? Pikir, bentuk apapun sholatnya sampean, kalau tidak salawat nggak diterima oleh Allah. Sampean berpikir, siapa ini Rasulullah? Antum ini sekarang, bapak-bapak, ibu-ibu hadir, ini satu hal yang besar, deposito dikubur. Karena antum datang kemari untuk Habibullah. Ini wakil bupati wasilah, perangkat pemerintah daerah wasilah, DKM Masjid Al-Abrar wasilah. Tujuan kita kepada Allah dan Rasulnya. Mari cintailah Rasulullah sepenuh hati dengan banyak membaca salawat. Sampai apa dikatakan? Kullu doa. Ini hadis daripada Imam Ali. Kullu doa, setiap doa mahjub, tertahan, dunas sama, di bawah langit, nggak sampai ke Allah. Fa idza ja'atus salatu alayya sa'idat doa. Kecuali doa kita dikawal dengan salawat, baru sampai ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita robah tatanan kehidupan kita. Kepada kemana kita harus pergi? Banyak saudara kita yang saat ini dikubur, orang tua kita dikubur, dan kita akan kekubur. Apa sampean nggak sadar kalau sampean nanti dikubur sendirian? Dikubur nggak ada cermin, Bu, nggak ada kaca, nggak ada bedak, nggak ada lipstik. Adanya malaikat nanya sampean. Dan yang ditanya oleh malaikat, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Yang kedua, man nabiyuka, siapa nabimu? Ini dikubur. Urusan dunia total putus. Tapi nama Muhammad dibawa sampai ke kubur. Man nabiyuka, siapa nabimu? Fa kaifa mahabbatuka ala Muhammadin? Bagaimana cintamu kepada Muhammad? Bikin maulid riya, bikin maulid supaya setiap kampung tahu kalau dia ngeluarin duit. Ini yang dibenci oleh Rasulullah, karena nggak ikhlas. Mari kita belajar keikhlasan.
Gak peduli siapa orang mau bicara, yang penting ikhlas. Maulid itu bagus. Tapi jangan maulid supaya dilihat kita ini ikut-ikutan saja. Tidak, umat Muhammad gak boleh ikut-ikutan, harus mempunyai prinsip dan cinta. Anda akan sendirian. Pak, saya kasih tahu, pecinta-pecinta Nabi itu bakal dikenal oleh Rasulullah. Rasulullah akan mengenal kita. Bayangkan manusia pertama sampai manusia akhir, triliun-triliun manusia. La sahibatihi wala bani. Kita nggak kenal istri kita nggak kenal kita, anak kita yang kita sayang-sayang nggak mengenal kita, orang tua kita nggak mengenal kita. Semua teriak pada hari itu, nafsi, nafsi, diriku, diriku. Kecuali Habibuna Muhammad, ummati, ummati. Besok Rasulullah itu mempunyai, dikasih bendera oleh Allah. Kenapa Nabi sendiri dikasih bendera? Seluruh Nabi mencari Rasulullah. Di mana ada Rasulullah? Di situ tandanya ada liwa'il hamd, bendera. Setiap manusia melihat ke itu bendera, semuanya menuju ke itu bendera. Apa kata Nabi? Banyak sahabat menangis waktu dikatakan oleh Rasulullah sabdanya yang begitu hebatnya. Rasulullah bersabda, Ana awalin nas, ana awalin nasi khurujan idha bu'ithu, wa ana khatibuhum idha wafadu, wa ana ubashiruhum idha aisu, waliwa'il hamdi yawma idin biyadi, ana waladi adama ala rabbi wala fakhr. Aku manusia pertama-tama besok dibangunkan oleh Allah di yaumil qiyamah. Wa ana khatibuhum, aku yang diberi oleh Allah untuk berbicara dengan Allah. Wafadu wa ana ubasyiruhum idaisu, pada hariku umatku ketakutan, umatku ketakutan, putus asa kena di depannya abadi, siksa abadi, neraka abadi, atau surga atau nikmat abadi. Semuanya gemeter pada hari itu. Rasulullah merangkul, ana ubasyiruhum, aku besarkan hati mereka, aku mintakan kepada Allah syafaah. Ini Nabi kita Muhammad. Makanya saya tadi pertama mengatakan pemerintah daerah Kota Baru mendapatkan rahmat dari Allah karena semata-mata bikin maulidin Nabi alaihi salatu wassalam. Mari perangkat-perangkat yang lainnya ikut supaya sampean dikubur besok selamat. Ana ubasyiruhum, aku besarkan hati mereka dan mereka sudah putus asa. Waliwa'il hamdi yawma idin biyadi, dan bendera, tanda di mana aku berada, itu tanda kemenangan di tanganku. Anak saya turunannya Adam, gak ada kesombongan atas diriku. Ayo ummati, kata Rasulullah. Untuk kita bisa dekat dengan Rasulullah, salawat. Mari, sudah cukup lama. Kalau saya berbicara Nabi saya lupa, terus terang aja. Tapi sebagai penutup, saya bawa kisah seorang ulama besar, namanya Yusuf Ismail Al-Nabhani. Ini Yusuf Ismail Al-Nabhani, gurunya Datuk Kalampean, gurunya Muhammad Arsyad bin Abdullah di Mekah. Sebelum dia di Mekah, ini seorang pakar sensitif, ulung, pintar. Dia dari Beirut, dari Libanon. Dia menjabat qadhi hakim. Sama pemerintah dikasih rumah, dikasih kendaraan,
full facilities, nyaman, hidupnya ajib. Satu tahun lebih dia menjabat Qadhi. Dia setiap minggu 2 kali masuk ke dalam di dalam pengadilan. Dia yang memutuskan. Ini Qadhi. Dia pegawai negara. Dia hakim negara. Dia digaji oleh negara. Dia mendapatkan rumah dari negara. Dia mendapatkan kendaraan dari negara. Dan terkenal suatu saat pengadilan toto anak muda dirantai, kakinya dirantai, dicorok-corokin begini sampai depannya dia. Tanya, siapa ini pemuda? Ini pemuda pembunuh, habis bunuh orang. Kaget. Habis bunuh orang. Lepaskan rantainya. Kakinya lepaskan. Dia tanya di atas kursinya, kenapa sampean bunuh? Karena menghina Nabi. Kaget dia. Kok ketawa? Saya sedih. Kaget, Bu. Karena menghina Nabi. Dia belum pernah turun. Agak tinggi. Dia turun. Sampean kenapa? Karena menghina Nabi. Ini orang. Setiap saya pergi ke kedai saya, ngeliwatin rumahnya dia. Setiap hari dia ngejek saya. Dia ngatain bapak saya enggak apa-apa. Ngatain ibu saya diem. Ngatain setiap hari. Kalau saya liwat, dikata-katain. Kemarin, dia bukan ngatain saya. Ngatain Nabi Muhammad. Dia katain Rasulullah. Saya nggak tahan. Saya mungkin nggak dengar benar. Saya deketin dia. Apa yang kamu ngomong? Muhammad begini. Saya nggak pakai ngomong. Saya pergi ke tukang daging. Saya ambil pisau. Saya habisin di tempat itu. Aku nggak mau nabiku dihina. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ini Ismail Yusuf Nabhani. Dia nundukkan kepala. Baju togoh atau baju hakim dilepas. Pangkatnya dilepas. Kunci mobilnya dikasihkan sama panitera. Aku nggak bisa menghakimi orang yang cinta sama Rasulullah. Ini hari aku melepaskan seluruh jabatanku. Dan nanti sebentar sore aku akan angkut barangku ke rumah saudaraku. Aku lepaskan gak bisa. Para aparatur, contoh gurunya Muhammad Arsyad Al-Banjari, pantas muridnya jadi begitu hebat. Dia lepaskan semuanya perangkat jabatannya karena cinta sama Rasulullah. Saya nggak bisa mengadili orang yang cinta dengan Nabi. Ma'asyiral muslimin, insyaallah malam yang penuh karomah barokah ini, insyaallah apa-apa yang kita harapkan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya akan menutup doanya Rasulullah supaya sampean sabarataan pulang
membawa oleh-oleh rahmatullah, membawa oleh-oleh karomatullah, membawa oleh-oleh pandangan Rasulullah kepada kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Setelah saya baca doa itu, mintalah kepada Allah masing-masing. Lalu kita tutup dengan sab'atil mathani, suratil Fatihah. Pasti hajat kita akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya baca, ikutin. Karena ini doa langsung dari Rasulullah kepada Al-Imam Hasan bin Saleh Al-Bahar, di mana Rasulullah setiap hari berkunjung melihat bertemu dengan Al-Imam Hasan bin Saleh Al-Bahar. Suatu saat Rasulullah datang, dia lihat wajah raut mukanya sedih. Ditanya oleh Al-Imam Hasan bin Saleh Al-Bahar, "Ya Rasulullah, kenapa wajahmu begitu sedih?" Apa kata Nabi? "Hari ini aku mendapatkan kabar dari malaikat, umatku hari ini 1000 yang meninggal, tetapi yang selamat 1 orang. 1000 umatku yang mati, tetapi 1 orang yang selamat. Ya Hasan, sampaikan kepada umatku ini." Daripada yang kita akan baca dari Al-Imam Hasan bin Saleh kepada muridnya Al-Imam Abi Bakar bin Abdullah Al-Attas. Al-Imam Abi Bakar bin Abdullah Al-Attas diteruskan kepada Al-Habib Ali sahibil maulid Samtid Durar bin Muhammad bin Husin Al-Habsi. Dari Al-Habib Ali kepada Al-Habib Abi Bakar bin Muhammad As-Saggaf Maula Gersik. Dari Maula Gersik kepada muridnya Al-Habib Neon Al-Habib Muhammad bin Husin Al-Idrus, dan kepada Habib Saleh bin Muhsin Al-Habib. Sebarkan, ini tak bakal ditolak oleh Allah permohonannya. Mari sampean, saya ini malam terbuka hati saya untuk membawa ini. Mudah-mudahan mustajab doa kita. Amin. La ilaha illallah. Mari semangat. Al-mawjud fi kulli zaman, la ilaha illallah. Al-ma'bud fi kulli makan, la ilaha illallah. Al-madhkur bi kulli lisan. Semangat. La ilaha illallah. Al-ma'ruf bil ihsan, la ilaha illallah. Kulla yawmin huwa fi shan, la ilaha illallah. Angkat tangannya. Al-aman, al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadimal ihsan,
كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا هنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Mohon minta sama Allah, ini mustajab berdoa, jangan dilewatkan kesempatan besar. Allahumma salli wa sallim. Allahumma taqabbal hajatuhum hajatuhum ya Allah hajatuhum. Ya Allah ya Rabb. بالقبول إلى حضرة أبا البتول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا الله قبول حاجاتهم بجاه النبي بركة النبي وآل النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا الله يا كريم يا كريم يا كريم يا وتر يا أكرم يا أحد يا صمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم بارك لنا وتقبل نياتنا وتقبل أعمالنا ويسهل أرزاقنا ويجمل عافياتنا وحققنا بالتقوى والاستقامة يا رحمن الدنيا والآخرة. ربنا آفنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. Bersama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Bersama-sama. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Taqabbalallahu minkum. Afwan jiddan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.